Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wahdani Insani dengan NIM L1A023-144. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari soal UAS dinamika populasi. Di sini saya sudah mendapatkan data dari tiga alat tangkap dan produksi biaya serta upaya produksinya di 6 tahun ke belakang. Untuk soal yang pertama itu kita harus mencari nilai jumlah populasi atau total jumlah produksi total, lalu rata-rata produksi, maksimum produksi, dan minimal produksi. Itu kalian saja sebenarnya dari produksi di setiap kali tangkap. Selanjutnya rata-rata produksi setiap kali tangkap. Untuk nilainya dengan produksi di setiap kali tangkap. Lalu meningkat yang terakhir itu namanya ini produksi itu setiap kali tangkap. Untuk melanjutkan ke soal yang kedua yaitu kita akan mencari nilai standar dari alat tangkap dan nilai standar dan dibutuhkan nilai total wilayah. Mas, teman-teman, lalu kita ambil dari upaya produksi di setiap alat tangkap. Untuk upaya tadi. Nah, untuk total produksi pun kita membutuhkan total dari keseluruhan tahun. Terus, jadi kita tarik keseluruhan ini dan enter. Jadi untuk dapat keseluruhan produksi dari seluruh alat tangkap. Nah, pada selanjutnya kita akan menentukan nilai standarisasi alat tangkap dan upaya standarnya. Yang pertama kita akan mencari nilai upaya standarnya. Dengan untuk alat tangkap terbaik, produksi dibagi upaya produksi. Untuk alat tangkap jantung, produksi dari alat tangkap jantung dibagi upaya produksi. Lalu untuk alat pancing, ini bersama. Lalu kita cari nilai bentuk-bentuknya, gimana, harus nilai bentuk-bentuknya, nah, di sini diperoleh nilai paling tinggi dari upaya standar itu adalah di alat pancing. Jadi, ini yang akan kita gunakan di step selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, kita akan mencari nilai standar dari alat tangkapnya. Nah, untuk nilai standar itu sama dengan kita akan mencari nilai standar atau fusing power index dari alat tangkap awal. Kita ambil dari standar upayanya dibagi standar alat pancing, karena ini nilai yang akan kita jadi patokan. Lalu kita cari standar kecilnya pun sama, kecilnya dibagi
untuk pancing dibagi pancing itu sendiri. Lalu bisa kita tarik. Nah, kita juga akan mencari nilai hitamnya. Input, lalu kita tarik. Untuk selanjutnya, kita akan menentukan nilai CPU pada setiap tahun dan membuat grafik. Mungkin untuk membuat grafiknya akan saya lakukan di terakhir setelah perhitungan. Untuk catch-nya itu kita telah di total produksi, juga kita ketik, kita salin, lalu kita konsumsi. Untuk selanjutnya, saudara Y dari total fishing power index dikali upaya produksi. Ini bisa kita analis untuk dilakukan sama resistnya dikali upaya produksi. Ini bisa kita cari. Untuk alat sampling juga sama dengan hasil dari fishing power index dikali upaya produksi. Nah, selanjutnya kita akan mencari effort total atau upaya totalnya, yaitu kita dari alasan pegawai hingga ke dan bisa kita tarik. Untuk nilai CPUE-nya, sama dengan catch dibagi effort total. Sebentar, lalu dapat. Nah, untuk nilai CPUE-nya bisa dilihat sama dari hasil standarisasi upaya di alat penguji. Jadi ini kita bisa buat sebagai nilai CPUE yang kita pelajari. Lalu selanjutnya kita akan mencari dari nilai CPUE plus 1 atau CPUE total sama dengan CPUE dibagi dengan CPU yang bawah. Sebentar, kalau mohon maaf ada kesalahan. CPU yang bawah di CPU pada tahun 2021 dibagi CPU pada tahun 2020. Yuk, bisa kita tarik. Jadi untuk CPU tahun itu yang di 2020 itu adalah, lalu kita mencari nilai lem seperti P, kita menggunakan dimension, lalu kita masukkan nilai CPU. Maka yang berbeda. Setelah itu kita akan menentukan nilai MSY atau Maximum Sustainable Yield menggunakan metode Fogg dan Walton-Hilbert. Mungkin untuk yang pertama saya akan
eh, menggunakan metode Walter Herbert terlebih dahulu. Sebelum itu, kita akan menganalisis datanya terlebih dahulu. Menggunakan regresi. Untuk variabel Y-nya, menggunakan CPU plus 1 atau CPU total, dan variabel X-nya kita gunakan default total dan CPU. Oke, kita aktif. Di sini sudah dapat hasil dari regresi dari Walton Table. Kita gunakan di sini. Kalau di daftar, maaf, ini kita akan seperti master. Nah, selanjutnya itu kita sudah mendapatkan nilai intercept variabel 1 dan variabel 2. Nah, untuk interceptnya itu akan kita gunakan sebagai nilai A. Maka untuk nilai B-nya itu kita menggunakan nilai dari variabel 2-nya. Dari X variabel 2. Nah, untuk nilai C-nya itu kita keluarkan dari X variabel 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai R. Nilai R itu kita peroleh dari nilai A. Dan untuk nilai B kita peroleh menggunakan nilai minus kali nilai C untuk R. Dan untuk nilai K-nya kita peroleh dari perhitungan nilai A dibagi buka kurung nilai C dikali nilai B tutup kurung. Nah, ini kita akan menentukan nilai MSY terlebih dahulu. Sama dengan buka kurung nilai R dikali nilai K tutup kurung dibagi 4. Lalu tambah. Nah, di sini kita peroleh nilai MSY dari metode Walton Hilbert. Kita akan mencari nilai UMSY-nya yang memiliki rumus R dibagi buka kurung 2 dikali Q tutup kurung lalu kita. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai JTB sama dengan nilai MSY dikali 80 per 100 atau dikali 80%. Jadi kita diperolehkan nilai JTB-nya di 490. Ini 258,71. Setelah memperoleh nilai MSY dan JTB dari metode Walton Hilbert, mungkin untuk selanjutnya kita akan menggunakan metode Fox. Kita juga harus menganalisis data menggunakan regresi juga.
untuk Y-nya kita menggunakan len CPUT, dan untuk X-nya kita menggunakan import. Mohon maaf kalau pencet. Ternyata di sini ada kekurangan, teman-teman. Mungkin kita akan fokus terlebih dahulu. Kita sudah lanjut. Untuk analisis data untuk metode POC itu kita ulangi, teman-teman. Untuk range-nya, di range-nya kita masukkan nilai len CPU, dan untuk X-range-nya kita masukkan import total. Setelah itu, masukkan dan didapatkan hasil dapat lagi. Lalu kita gunakan ini kita didapatkan nilai intercept dan X variabel pertama. Untuk interceptnya kita bisa masukkan sebagai data, dan X variabel satunya kita bisa jadikan sebagai variabel. Setelah itu kita akan langsung mencari nilai MSY dari metode dengan menggunakan metode Fox. Dapatkan bentuk sama dengan ini, buka kurung 1 dibagi B tutup kurung dikali eksponensial dari nilai A dikurangi persediaan. Nah, di sini kita diperolehkan nilai PMSY dari metode Fox. Selanjutnya kita akan mencari nilai IMS sama dengan min 1 dibagi D. Dan selanjutnya kita akan mencari nilai ZTB-nya sama dengan nilai MSY dikali 80 per 100 atau 80%. Nah, untuk nilai ZTB-nya dapat kita boleh dengan metode Fox. Setelah itu, kita akan mencari tingkat pemanfaatan. Pada tahun pertama itu sama dengan total produksi minus dibagi MSY. MSY-nya mungkin akan kita kasih berat agar tidak data yang dipilih tetap dikali 100. Jadi enter. Untuk tingkat pemanfaatan dari 6 tahun, dari tahun 2020 hingga tahun 2025 itu diperoleh seperti ini.
Berarti di sini saya telah menjawab dari 5 soal yang telah dikasih, yaitu menentukan jumlah produk total, maksimum minimum, dan rata-rata di setiap tahunnya, lalu menentukan nilai standar alat tangkap dan standar upaya CPUE, standar upaya, lalu setelah itu kita akan mencari nilai CPUE di setiap tahunnya dan membuatkan grafik. Mungkin untuk sekarang saya akan membuat grafik terlebih dahulu. Untuk grafik CPUE pada tahun dihasilkan seperti ini. Nah, setelah menentukan nilai CPUE pada setiap tahun dan membuat grafik tahunan, lalu kita menentukan nilai NSY dengan menggunakan metode Fox dan Waterhibbon. Mungkin di sini nilai NSY dari metode Waterhibbon sudah kita tulis, dan ini untuk nilai NSY dari metode Fox. Dan dari soal nomor ini itu menentukan nilai PHC atau JTB-nya. Ini untuk nilai JTB dari metode Waterhibbon dan ini untuk nilai JTB dari metode Fox. Nah, untuk soal nomor 6 itu yaitu metode mana yang paling relevan untuk detekan cakalang tersebut dan jelaskan. Menurut saya, metode yang paling tepat itu menggunakan metode Waterhibbon. Karena bisa kita lihat dari data yang kita dapat, terdapat fluktuatif yang sangat tinggi. Tidak terlalu tinggi, mungkin sedang. Jadi mungkin lebih efektif menggunakan metode Waterhibbon dikarenakan metode Waterhibbon juga sering digunakan untuk perikanan yang menggunakan multi alat tangkap atau menggunakan alat tangkap lebih dari 2 alat tangkap. Perhitungan alat tangkap lebih dari 2 alat tangkap. Jadi menurut saya metode yang paling relevan digunakan untuk ikan cakalang tersebut itu yaitu metode Waterhibbon. Untuk selanjutnya itu kita akan mencari total penerimaan nelayan dari usaha penangkapan ikan cakalang. Nah, untuk total penerimaan nelayan itu kita akan menggunakan rumus TR sama dengan total produksi dikali harga. Untuk total produksinya, tadi kan sudah saya hitung, yaitu total produksinya itu ini dikali biayanya atau harganya. Harganya saya untuk biaya totalnya itu kita harus mencari dulu kos dari setiap alat tangkapnya. Untuk kawai itu dengan biaya dikali 6. Kenapa dikali 6? Karena kita menggunakan 6 tahun itu dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Lalu untuk jualnya pun sama, biaya dikali 6. Dan pensiun dikali 6. Pak, biaya totalnya dapat kita cari yaitu menggunakan jam blok dari sini tutup dulu dikali 3. Kenapa dikali 3? Karena kita menggunakan 3 alat tangkap. Itu kita minta. Nah, setelah itu kita akan mencari keuntungan bersihnya itu sama dengan total produksi dikurangi biaya total. Nah, di sini setelah kita peroleh
dari tiga soal, yaitu yang pertama itu kita mencari total penerimaan, ya, lalu biaya totalnya dan keuntungan bersih dari usaha penangkapan. Yang selanjutnya, untuk pertanyaan terakhir itu bagaimana rekomendasi pengelolaan berdasarkan analisis tersebut. Dilihat dari data yang kita peroleh, di mana alat pancing lebih mengeluarkan upaya lebih rendah daripada produksinya. Dan mungkin kita dapat mengganti alat tangkap rawai karena dilihat dari upaya produksi yang lebih tinggi daripada produksinya tersendiri, dan dilihat dari biaya yang dikeluarkan alat tangkap rawai tersebut juga lebih tinggi daripada biaya-biaya alat tangkap dari jillnet dan pancing. Dan mungkin lebih efektif menggunakan alat tangkap pancing dikarenakan dengan biaya yang lebih sedikit, tetapi dengan upaya produksi yang dikeluarkan juga sedikit, dan produksi yang dihasilkan lebih banyak, itu lebih efisien. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ini hasil dari perhitungan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.